Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal udhunu anapun utawi kuping bagi orang yang berpuasa. Fa ammal udhunu anapun utawi kuping iku fahfadha mongko ngrekso sira ha ing udhun. Hendaknya kamu jaga telingamu, jaga antaswa saking yento nengklengaken sira. Nengklengaken itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Saking yento nengklengaken. Cara makna biyen nengklengaken. Cara makna saiki ya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, nengklengaken ngrungokaken biha kelan mukun udhun ilal bid'ati maring bid'ah. Jangan kamu gunakan telingamu untuk mendengarkan bid'ah. Ya seperti musik, ya, gitar. Menurut Imam Ghazali, bagian musik-musik itu kan tidak diperbolehkan. Walaupun ada ulama mutaakhirin yang memperdebatkan. Awil ghibati utawa ngerasani. Puasa jangan ikut menggunjing. Awil fahsyi utawa perkara kang olo, sesuatu yang aib ya. Jangan kita bicara sesuatu yang tidak layak, seperti menceritakan adegan-adegan seks umpamanya. Awil haudhi utawa manjing gunem fil batili ing dalam perkara batal. Manjing gunem itu ikut campur. Kita ini kalau memang nggak usah ikut-ikut gitu. Jangan ikut-ikut bicara yang tidak penting. Au ila dzikri masawin nas utawa maring nuturaken pira-pira olone menungso. Jangan kita terlibat dalam pembicaraan untuk jelek-jelekan orang. Fa inna ma khuliqat angin bestini den dadi akan opo udhun ail udhun laka maring sira litasma'a supaya ngrungu sira biha kelan udhun kalamallahi ing dawe Gusti Allah wa sunnata Rasulillah lan sunnahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telinga itu untuk dengarkan ayat, dengarkan nasihat, dalil, hadis, wa hikmata auliyaihi lan hikmai piro-piro waline Gusti Allah, atau dawuh-dawuh dari para wali-wali ya, kalam hikmah. Wa tatawasala lan yento gawe lantaran sira bi istifadatil ilmi kelawan nyupri ilmu, golek ilmu biha kelan mengkono udhun. Telinga itu gunakan untuk mendengar, mencari ilmu. Ilal mulki maring keraton al mukimi kang langgeng untuk keabadian, maksudnya akhirat. Wa naimi lan nikmat adaimi kang langgeng fi jiwari rabbil alamina ing dalem ngersane pangerane alam kabeh, di sisi Allah maksudnya. Jadi gunakan telinga itu untuk hal-hal yang positif. Jangan gunakan untuk maksiat ya. Hendaknya kita memanfaatkan telinga apalagi dalam puasa untuk hal-hal yang positif. Fa idza azghaita nalikane ngrungokno sira, nengklengaken sira. Nengklengaken itu mendengarkan dengan sungguh-sungguh maksudnya. Kalau kamu gunakan telingamu biha kalan mengkono udhun ila syai'in maring suci-wici minal makarihi kang tetap saking piro-piro perkara kang den sengiti. Kalau telinga kamu gunakan hal-hal yang tidak disukai Allah, soro mongko dadi apa ma perkara kana kang ana maiku nafi'an manfaati laka maring sira iku alaika aidhoron alaika bahayani ing atase sira. Kalau kamu tidak menggunakan telinga untuk kebaikan,
maka akan berbahaya pada dirimu. Wong kalabalan dadi kewali opo ma perkara kana kang ono opo sababu fauzika sebabe bejo sira dadi atau terbalik ya. Apa yang asalnya mestinya membuat kamu selamat iku sabab halakika dadi sebabe kerusakan sira. Maksudnya telinga kalau kamu buat maksiat maka kamu akan dapatkan siksa. Wa hadza temukun ingkilab iku ghayatul khusrani katoke rugi, itu sangat rugi ya. Harusnya nikmat itu untuk membahagiakan malah merugikan. Wala tadunnalan ojo nyono temen sira anal isma sunituso iku yaktasu tertentu apa ismun yaktasu tertentu bikan ismun sop al-qailu wong kang ngucap dunal mustami'i ora wong kang ngrungu. Jangan kau kira dosanya itu hanya untuk yang berkata, bukan yang mendengar. Artinya orang menggunjing, yang mendengarkan itu dosanya sama yang berbicara. Fa fil khabari dalam hadis annal mustami'a sudine wong kang ngrungu, orang yang mendengarkan iku syarikul qaili dadi konjone wong kang ngucapaken. Maksudnya teman di dalam dosa ya. Wa wa ta mengkono mustami iku ahadul mutabaini salah suci wong kang rerasan luru ya. Kalau kamu mendengarkan orang bergosip maka kamu juga dapat dosa seperti yang menggosip. Jadi kalau kamu memang gak suka ada orang gosip, hentikan, udah jangan gosip ya. Artinya hendaknya kamu tunjukkan sikap kamu tidak suka, apa itu dengan ucapan ataupun dengan lisan, dengan perbuatan, supaya kamu tidak kena dosanya. Jadi kalau ada orang menggosip ya, orang menggunjing, kamu jangan dengerin. Kalau terpaksa dengar dan kamu memang tidak ingin mendengar, ya tidak apa-apa. Tetapi kalau kamu memang ikut dalam majelis itu, kamu harus menghentikan. Kalau kamu memang terlibat dalam pembicaraan pergosipan. Tetapi kalau kamu tidak ikut gosip ya, seperti di kendaraan ada orang gosip, kita ya terpaksa mendengar, tapi kita tidak ikut menggosip dan tidak bisa menghentikan, ya tidak ada masalah. Tetapi jangan ikut campur ya. Kalau ada orang gosip jangan didengar, terus kamu ikut menambahi. Oh iya tak, loh mosok sih, loh iya tak, nah, itu berarti kamu ikut tertarik dengan gosip. Kalau kamu tidak tertarik ya cukup, udah nggak usah, jangan bicara ini ya. Wa amal lisan, anapun utai lisan iku wa amal lisanu anapun utai lisan iku fa innama khuliqa angin bestine den dadekaken apa lisan den dadekaken litak sura lituksir supaya ngakehaken sira, lituksira supaya ngakehaken sira bihi kelan mengkono lisan zikrullah ing zikir ngemaring Allah. Lisan itu diciptakan agar kamu memperbanyak zikir. Wa tilawata kitabihi lan ing maca kitab Gusti Allah, supaya kamu banyak membaca Al-Qur'an. Wa tursidalan supaya nuduhaken sira bi iklan lisan khalqallah ing makhluk Allah ila tariqihi maring dalane Gusti Allah. Lisan itu gunanya agar kamu menunjukkan kebaikan. Wa tudhira lan yen mertelaken sira, mertelaken bi iklan insan ma ing bi iklan lisan ma ing perkara fi dhamirika kang tetep ing dalem ati sira. Lisan itu gunanya untuk menampakkan apa yang ada di dalam hatimu. Min hajati dinika nyatane sanging pira-pira kebutuhan agama sira wa dunyaka lan dunya sira. Mulutmu untuk menyampaikan apa kepentinganmu dunia atau akhirat.
Fa idza sta'maltahu nggih. Mongko nalikane nglakuaken sira hu ing lisan. Fi ghairi ma ing dalem yani perkara khuliqa kang dadekaken apa lisan. Lahu maring ma, kalau lisan digunakan untuk hal yang tidak semestinya, faqad kafarta mongko temen kufur sira. Kufur itu mengkufuri atau melawan nikmatullah ing nikmati Allah Ta'ala fihi ing dalam mengkono lisan. Jangan nanti rusak. Wawa utawi lisan iku aglabu a'dha'ika. Wawa lisan iku aglabu a'dha'ika luwe kuwate luwe menangi pira-pira anggota sira alika ing atase sira. Lisan itu anggota tubuh yang paling kuat, yang paling yang paling banyak fungsi pada dirimu sendiri wa ala sairil khalqi lan ing atase sekerine makhluk. Lisan itu anggota tubuh yang paling berbahaya ya. Hendaknya orang memperhatikan bab ucapan lisan ini bisa lebih berbahaya daripada pedang. Ditimbang dulu. Hendaknya orang ngomong ini seperti, jangankan ngomong ngentut aja kita kan mikir tuh. Ono wong ngentut gak pantas. Kentut aja kita harus mikir, apalagi ngomong. Jangan sampai mulutmu kalah dengan silitmu. Artinya ojo ngomong ngalang-aling ngentut. Ngomong orang ngentut aja kan mesti lihat kanan kiri. Ngomong harusnya lebih dari itu ya. Jangan sampai kita ini punya mulut yang tajam, yang nyakiti orang. Wala yakubah lan orang jungkelaken, ora kejungkel sop annasu menungso finari ing dalem neraka dia ala manakhirihim ing atase pira-pira irunge insan illa khasa ida alsinatihim angin krono panenane pira-pira lisane insan. Orang tidak terjungkal masuk neraka kecuali karena sebab mulut. Artinya hal yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu akibat kesalahan di mulutnya. Kesalahan mulutnya ya. Panenan mulut artinya akibat dari apa yang diucapkan ya. Seperti bohong, miso, adu domba dan seterusnya. Itu yang banyak membuat orang masuk neraka. Fastadzir mongko amri menango sira alihi ing atase lisan bi ghayati quwwatika kelawan katoke kekuatan sira. Hendaknya kamu gunakan penuh segala upaya untuk mengendalikan mulutmu. Hatta la yakubbaka sehingga ora jungkelaken apa lisan ka ing sira fi qa'ri jahannam ing dalem teleng dasar neraka jahanam. Jaga mulutmu agar kamu tidak terjungkal ke dalam neraka jahanam. Fa fil khabari ku tetap ing dalam hadis ada sebuah hadis innar rajula sudah wong lanang iku la takallamu yakti guneman sapa rajul bil kalimat iklan kalimat lihat haka supaya guyu pihak lan mungkunu kalimat sapa ashabuhu pira-pira kancane rajul fayahwi mongko temurun maksudnya jatuh kecemplung sapa rajul pihak lan mungkunu kalimat fi qa'ri jahannam ing dalem jerone jurange neraka jahanam sab'ina kharifan ing dalem 70 tahun. Maksudnya dia terjungkal ke neraka paling dalam hanya karena omongan. Yang omongan ini tujuannya guyon. Kata Rasulullah SAW,
ada orang terjungkal ke neraka sebab guyonan. Dia ini ngomong satu kalimat yang tujuannya hanya untuk lelucon, tapi lelucon yang berbahaya. Makanya lelucon tentang tauhid, tentang apa yang berhubungan dengan akidah. Maka omongannya ini yang walaupun niat yang lucu, itu mampu menenggelamkan dia ke dalam jurang di neraka. Neraka yang paling dalam ya, 70 tahun. Ini bukan artinya itu yang paling istilahnya ini 70 bukan batas, dalam pokoknya gitu. Artinya fatal. Akibatnya omongan guyon yang tidak dikendalikan itu bisa fatal, melempar orang masuk ke dalam neraka. Waruyalan dan riwayataken opan anahu sedune kelakuan iku kutilan dan pateni sapa syahidun wong mati syahid fil ma'rikati dalam perangan. Diriwayatkan ada orang tewas dalam sebuah perang. Ala ahdi Rasulillah ing dalam mangsane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ini dalam perang Uhud. Ada orang mati gugur dalam perang Uhud. Faqala mongko ngucap sapa qailun mongko ngucap, ada orang yang mengatakan ya. Ada orang yang berkata, itu wakilah namanya itu Ummul Fadl ya. Hani'an, mengucapkan hani'an kepenak lahu kedui mengkuno rajul bil jannati kelawan suharga. Ada orang gugur dalam perang Uhud. Kemudian ada orang datang, wah enak sekali kamu sudah masuk surga. Artinya orang ini mengatakan bahwa yang gugur ini pasti masuk surga. Ya sudahlah. Artinya walaupun dia mati nyaman, dia pasti masuk surga. Ternyata faqala maqadawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika wa mau te opo iku yudrika meruhaken ing sira la allahu menawa maktul rajul niku iku kana ana sapa rajul iku yatakallamu guneman sapa rajul fima ing dalam perkara la yaknihi kang ora maedhai apa ma hi ing rajul wa yabkhalu lan medhit sapa rajul bima lan perkara la yughnihi kang ora nyukupi nyemugihaken apa ma hi ing rajul. Maksudnya ada perbuatan sesuatu yang tidak perlu yang dia lakukan. Maksudnya Rasulullah SAW mengatakan orang mati syahid ya, orang gugur tadi yang ada orang gugur di perang Uhud. Dipuji oleh seseorang, wah ini enak sudah pandai mati syahid pasti masuk surga. Nabi tidak membenarkan. Artinya menurut Kanjeng Nabi belum tentu gitu. Apa kamu tahu bahwa orang ini memang hidupnya baik, tidak pernah ngomong-ngomong hal yang tidak penting ya. Atau dia melakukan sesuatu yang dia tidak perlu, atau dia tidak melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan. Artinya Nabi tidak mengatakan ini dijamin pasti masuk surga. Secara logika zahir orang itu tewas gugur mati syahid, dia masuk surga. Itu secara rumus umum. Tetapi Kanjeng Nabi masih mengatakan bahwa kemungkinan tidak demikian. Apa kamu tahu orang ini mesti masuk surga? Mungkin dia ada sesuatu kesalahan yang dia lakukan. Apa itu dari mulutnya atau dari perbuatannya. Artinya orang mati syahid pun juga masih ada hitungan. Mungkin diampuni semua sehingga dia masuk surga, mungkin juga masih ada perhitungannya. Artinya tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang tahu kecuali Gusti Allah.
Hanya Allah yang tahu hakikatnya seperti apa. Bab orang itu kita nilai zahirnya ya mati syahid, surga. Memang itu janjinya Allah. Tetapi kalau dia pernah berbuat salah, bahkan dalam hadis lain kalau dia punya hutang, nggak nyaur, itu juga menghambat dia masuk surga. Orang mati syahid masih punya hutang, nggak bisa masuk surga. Artinya mati syahid itu tidak nebus semuanya. Urusan hutang piutang masih ada hitungan. Dan kembali kepada kebijaksanaannya Gusti Allah. Maksudnya hendaknya kita itu jaga diri ya. Jok sembrono. Mati syahid pun ya tidak menjamin kita langsung masuk surga. Apalagi tidak mati syahid, apalagi mati biasa-biasa gitu. Orang mati syahid saja Nabi belum menjamin sepenuhnya. Sebab dia masih mungkin pernah punya kesalahan dengan mulutnya atau tindakannya yang belum diampuni oleh Gusti Allah. Maksud dari hadis ini, hendaknya orang itu hati-hati, jaga mulut, jaga lisan, jangan sampai nyakiti orang lain. Hari ini lebih bahaya juga tulisan medsos kita ya. Kalau dulu orang kan nyakiti dengan mulut, tapi sekarang kan bisa dengan apa? WA. Tulisan ini kan salah satu bagian dari lisan. Pada zaman dahulu mungkin orang menggunjing itu perlu ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang nggak bisa gunjing. Tapi hari ini di dalam kamar sendiri kita bisa ikut grup penggunjingan. Kan biasa di grup ada apa gosip, digoreng-goreng. Lah kita ikut menggosipkan di grup WA itu sama aja. Berarti kita sama dengan berbicara gosip. Tulisan kita ini sama dengan lisan. Kalau zaman dulu bohong ya dengan mulut. Hari ini bisa bohong dengan medsos, bisa edit foto, bisa edit video, bisa ya konten-konten bohong dan seterusnya. Ini hendaknya kita hati-hati. Kadang kita itu nyakiti orang dengan tulisan, itu bahkan lebih dalam. Karena kan diwocok terus, gak lali-lali ya. Kalau orang ngomong dengan lisan bisa jadi dia lupa. Tapi tulisan itu kan ada buktinya. Makanya kamu maki orang di WA, orangnya kan akan terus bisa baca sampai berhari-hari masih baca. Atau kita bertengkar di WA, ini masih akan terbaca dan terus terkenang-kenang, terus melukai. Makanya ini hendaknya kita hati-hati. Kadang-kadang grup WA keluarga ini juga jadi tempatnya gosip. Ini susah ini. Kita ini dengan adanya medsos, ada WA ini kan ya untung apa? Bisa mendekatkan keluarga, tidak ketemu tapi kumpul dalam grup WA walaupun di luar negeri. Satu sisi itu bagus. Ya, kita bisa saling sapa. Tetapi negatifnya kita ini bisa sebaliknya gunjing itu loh. Rasan-rasan, paiduan, ilok-ilok ya. Membuli di grup keluarga. Sehingga grup keluarga yang harusnya menjadi rukun malah menjadi tempat bertengkar. Dengan kita nge-share sana sini menyakiti orang lain ya. Muka-muka kita bisa jaga, jangan sampai nyalai orang. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.